nama aku Angel. Di video ini, aku akan menjelaskan mengenai pemahaman aku tentang Microsoft Excel dan juga fitur-fitur apa aja sih yang ada di Excel. Oke, ikuti video aku sampai selesai ya. Oke, sekarang kita sudah berada di Microsoft Excel dan di sini kalian bisa lihat sendiri kalau tampilan Microsoft Excelku itu masih menggunakan tampilan Microsoft Excel 2007. Ya, karena aku belum update. Tapi tidak masalah karena di sini tampilan Microsoft 2007 itu masih sama seperti tampilan Microsoft 2010, 2016, 2021 yang sudah terupdate. Cuman berbeda di sini pada fitur-fiturnya saja. Mungkin fitur-fitur yang pada Windows yang sudah terupdate itu sudah lebih menarik daripada Microsoft 2007. Nah, di sini tidak lama-lama aku langsung jelasin aja apa sih Microsoft Excel itu. Nah, Microsoft Excel adalah program aplikasi pengolahan data di mana kita tuh bisa memproyeksikan data, menganalisa data, dan juga mempresentasikan data. Nah, biasa juga Microsoft Excel itu ada banyak metode yaitu grafik dan tabel yang biasa itu digunakan dalam perusahaan untuk penyusunan data dan juga bisa digunakan dalam hasil-hasil penelitian maupun makalah pribadi. Nah, di sini kalian bisa lihat sendiri ada kotak hitam ini namanya sel yang aktif. Nah, kita ke Office button dulu. Nah, di dalam Office button ini ada New, Open, Save As, Print, Prepare, Send, Publish, dan Close. Nah, di sini kenapa ada Save As sama Save? Nah, kalau misalnya kita langsung menyimpan data, kita nggak perlu rename, itu langsung tekan aja di save. Tapi kalau misalnya kita mau rename data, kita mau ganti nama filenya, kita bisa ke Save As untuk merubah nama filenya. Di sini contohnya aku mau buat nama filenya ini Octopus. Nah, di bagian sini kalian bisa lihat kenapa tipenya itu tulisannya itu Excel Workbook. Nah, karena artinya itu buku kerja Excel. Jadi di dalam Excel ini sudah terprogram kalau filenya itu di belakang file pasti akan tertulis buku kerja Excel atau Excel Workbook. Jadi setelah kita save, di title bar-nya ini akan terganti nama filenya menjadi Octopus. Jadi kan tadi kan book 1, sekarang jadi Octopus. Jadi ini namanya title bar. Title bar itu nama file yang sudah disimpan, maksudnya sudah di rename. Nah, di dalam Excel juga di sini ada menu bar, Home, Insert, Client, Formulas, Data, Preview, dan View. Nah, di dalam menu bar itu juga ada toolbar. Toolbar ini semua ini toolbar ini. Nah, di insert juga itu pun namanya toolbar. Jadi di dalam menu bar itu tampilan itu namanya toolbar. Nah, di sini kayak yang aku bilang pertama, ini namanya sel yang aktif dalam kotak hitam. Itu namanya sel yang aktif. Nah, kenapa di sini nama name box-nya ini G13? Karena sel yang aktif itu berada pada kolom G baris ke-13. Jadi teman-teman itu kolom itu yang vertikal ya, yang tegak lurus, sedangkan kalau yang horizontal itu namanya itu baris itu yang kayak gini. Ini namanya baris ini, yang miring gitu, tegak lurus tapi miring. Nah, di sini ini ada namanya formula bar. Jadi kalau misalnya kita ngetik ini ada muncul juga di bagian formula bar. Nah, ini di bagian bawah ini namanya tab worksheet. Jadi tab worksheet itu lembar kerja dari Excel. Jadi kalau misalnya sheet 1 ini sudah penuh, kita bisa pindah ke sheet 2, sheet 3. Nah, di bagian sini itu ada namanya insert worksheet. Insert worksheet itu gunanya untuk apa? Itu kita akan menambahkan satu sheet. Kalau misalnya udah kepake semua, kita bisa tambahkan sheet 1 di sini. Nah, jadinya di sini ada 4 sheet. Nah, di sini aku mau menjelasin, tapi sebelum aku masuk untuk jelasinnya, di sini aku mau bilang ada di sini kita bisa atur ukuran font dan juga bisa ngatur
huruf yang kita suka, tipe-tipe huruf yang kita mau itu ada apa aja di sini, semua udah ada huruf-huruf kerennya. Contohnya kita mungkin ganti Times New Roman yang pada umumnya itu tulisan-tulisan indah itu dipakai, itu di sini semua. Dan di sini kita bisa ganti ukuran hurufnya, mau kita pakai 12, 14, itu tergantung keinginan masing-masing. Dan di sini juga ada fitur penebal huruf. Ini bold, ini italic. Italic itu untuk membuat huruf jadi miring, yang biasa dipakai untuk nama-nama ilmiah, harus tulisan miring, bukan hanya nama ilmiah, beberapa juga kalimat harus tulisan gunakan tulisan miring. Dan juga di sini ada underline. Underline itu fungsinya itu untuk membuat garis di bawah huruf. Jadi kalau misalnya kita ketik U gitu, kita ubah aja di sini jadi ada garis di bawah hurufnya. Nah, kita blok dulu. Nah, ini udah ada garis di bawah hurufnya. Gitu. Nah, di sini aku mau buat data. Contohnya kalau misalnya aku buat data 2. Kalian bisa lihat sendiri kalau di Excel itu untuk angka itu terletak pada sebelah kanan, sedangkan kalau huruf kita ketik itu terletak itu sebelah kiri. Nah, di sini untuk memblok, untuk misalnya kalau teman-teman mau buat lebih dari 2, kita bisa blok di sini kan, kita bisa blok dan tentuin sesuai angka yang kita mau, penomoran yang kita mau sampai nomor berapa. Misalnya sampai nomor 14. Nah, udah langsung, gampang kan? Gak susah. Nah, di sini contohnya aku taruh nama. Kita bisa aja buat tabel, apa sih namanya tuh? Tabel sendiri ya. Kita buat tabel, ini pembesar kolomnya. Nah, contohnya di sini aku mau nulis NIM. Nah, kalau misalnya aku enter, ini pasti akan berubah jadi huruf. Kenapa? Karena berarti kita belum format di bagian ininya. Jadi kita harus format, kita ganti dengan teks. Nah, nggak perlu susah lagi, kita nyatakan di sini aja langsung berubah. Jadi, contoh aku mau ngetik namaku nih kan. Oh ya teman-teman, tadi maaf aku lupa, ini namanya itu tabel manual. Kalau misalnya kita mau buat tabel manual. Nah, sedangkan kalau misalnya kita mau buat tabel yang cantik, ada menggunakan warna-warna yang keren-keren gitu, kita bisa blok aja ini, langsung blok. Terus kita buka di insert, kita tekan tabel maksudnya, dan kita bisa pilih mana yang kita mau, warna apa. Di sini aku pilih warna biru, warna kesukaanku. Ya kalian nggak nanya sih, cuma aku bilang. Oke. Terus di bagian home juga di sini kita bisa lihat ini kan ada auto zoom. Auto zoom ini biasa orang gunakan itu untuk menjumlah data. Di sini dalam auto zoom itu ada zoom, average, count numbers, max, dan min. Ini untuk kayak penjumlahan data, pengurangan data, pembagian data. Nah, setelah itu untuk Excel di sini kalian bisa lihat ini untuk membuat tampilannya itu kayak kecil. Ini restore down. Nah, jadi kayak gini. Nah, kalau yang ini untuk menutup lembar kerja. Terus yang sekarang kita ke formula. Sini auto zoom juga. Kalau misalnya kalian mau langsung, kalian bisa buka formulas. Terus kalian langsung tekan aja nih ada auto zoom. Jadi nggak perlu ke sini. Kalau kalian agak sedikit kabur matanya, kalian mau lihat besar, jadi kalian bisa ke formulas aja tuh, tekan auto zoom. Nah, oke, teman-teman, sekian dari videoku. Jadi video ini untuk melengkapi tugas mata kuliahku yang diberikan oleh dosen mata kuliah aplikasi teknologi. Jadi kalau misalnya ada kekurangan dalam video ini, aku minta maaf. Aku
bahasa anak muda itu biasanya kan bukan. Jadi ini udah aku jelasin kan, kalau misalnya ada kekurangan ya aku minta maaf. Dan terima kasih, aku pamit. Nama aku Angelina Virginia. Sekian videoku, terima kasih sudah mengikuti video ini dari awal sampai akhir. Sampai jumpa, see you.